Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran mata kuliah pemrograman akuntansi 1 ini akan mereview materi yang disampaikan pada pertemuan 5 dan pertemuan 6. Oke, kita mulai saja. Pada pertemuan 5, kita sudah membahas mengenai database, migration, dan seeding. Langsung saja, untuk pertama kali kita harus melakukan konfigurasi database untuk mengkoneksikan antara aplikasi Laravel kita dengan basis data. Kita bisa membuka file env, kita bisa lihat di sini di modul tertulis bahwa kita bisa merubah file env yang terdapat di dalam project Laravel kita. Kita bisa buka Visual Studio Code-nya, lalu cari file.env ini, baru kita buka. Yang kita rubah adalah di baris 9 sampai 14, yaitu di baris 12 kita hanya tinggal menyesuaikan mau kemana atau mau dikoneksikan ke database apa project Laravel kita. Oke, contoh di sini saya akan koneksikan ke database pertemuan 6 dan 7. Ya, lalu jangan lupa disimpan. Selanjutnya kita buat database baru ya dengan menggunakan command prompt. Kita masuk dulu ke direktorinya exam, MySQL, bin, lalu kita login. Oke, kita masukin. Pertama kita lihat dulu apakah database-nya sudah ada atau belum. Sorry, jangan lupa aktifkan database-nya dulu. Ya, MySQL-nya kita hidupkan di sini. Setelah jalan, baru kita login. Enter. Nah, ini kita show dulu apakah database-nya sudah ada. Kalau kita lihat belum ada ya database pertemuan 67, oleh karena itu kita bikin dulu create database pertemuan 67. Bentar. Oke, kita show lagi database-nya. Nah, sekarang sudah ada database pertemuan 67. Oke, selanjutnya kita lihat setelah itu kita di sini membuat migration terlebih dahulu ya. Kita membuat migration dengan nama mahasiswa. Kita buat melalui command prompt. Kita bisa buka melalui terminal ini. Lalu kita jalankan php artisan make migration mahasiswa. Ini enter. Nah, kemudian kita lihat di dalam folder database migration akan tercipta satu file baru ya, ini. Kita lihat ini sebuah kelas baru, kelas migration mahasiswa, di mana terdapat dua metode di dalamnya, yaitu function up dan function down. Untuk penjelasannya sudah terdapat di dalam modul. Selanjutnya tahap berikutnya adalah kita mau membuat struktur table dengan bentuk seperti ini. Namanya adalah mahasiswa, di mana di dalam fieldnya terdapat kolom ID, tipenya integer sebagai kunci, lalu NIM, tipe datanya varchar panjangnya 8, nama mahasiswa, dan jurusan. Nah, selanjutnya kita bisa membuat struktur seperti ini dengan melakukan menambahkan sebuah perintah di dalam function up ini. Kita bisa ambil dari skema sampai sini, kita copy, lalu kita paste di function up-nya. Ini, seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari skema, karena ini public function up ya, bisa kita lihat di isinya seperti ini. Kemudian di function down-nya kita bisa copy seperti ini. Oke, function down ini kita copy seperti ini. Jangan lupa di save. Setelah itu tahap berikutnya adalah kita untuk mengeksekusi perintah, maka masukkan perintah bahwa ini menggunakan terminal. Kita jalankan migration, yaitu dengan perintah php artisan migrate. Oke, successful. Nah, sekarang kita lihat di database-nya. Kita pakai use pertemuan 67. Lalu kita show table. Apakah sudah masuk? Nah, kita lihat di sini ada tabel mahasiswa. Ya, ada mahasiswa sudah masuk, sedangkan untuk file job, migration, user reset, dan user ini password reset atau user ini merupakan hasil daripada migration yang 3 file ini. Oke. Selanjutnya kemudian mengisi data. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data dengan menggunakan fitur seeding ya.
Kita buat dulu, perintahnya di sini adalah php artisan make seeder nama mahasiswa seeder. Oke, kita enter. Nah, kita lihat dia akan tersimpan filenya di dalam folder database sheet. Nah, ini ya mahasiswa.seeder. Nah, di sini ada fungsinya cuma satu yang dibuat perintahnya, yaitu ada di metode run. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data seperti ini, ya, seperti ini. Namun untuk mengkoneksikan atau menghubungkan antara berinteraksi antara project Laravel kita dengan database, kita membutuhkan sebuah model. Oleh karena itu, di sini kita membuat modelnya dulu dengan nama mahasiswa. Nanti kita buka terminal, kita ketik php. Sini terminalnya php artisan make model mahasiswa. Oke, nanti akan tersimpan, akan terbentuk sebuah file di dalam folder app, yaitu mahasiswa. Nah, selanjutnya kita isi apa? Nah, kita di dalam folder mahasiswa, di dalam folder mahasiswa kita masukkan perintah ini untuk konvensi. Ya, kita bisa copy paste ini, copy paste dari dalam kelasnya, kita masukkan ke sini, sehingga bentuk seperti ini. Ya, konvensi model protected table mahasiswa. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mempertahankan nama mahasiswa, nama tabel mahasiswa agar tidak berubah seperti itu. Ya, karena kalau kita tidak menyisipkan perintah ini, maka biasanya dari aplikasi Laravel itu membaca tabel dengan kata jamak atau berakhiran s di ujungnya. Jadi ketika kita nanti pada saat melakukan insert data menggunakan seeding, itu maka tabelnya akan terbaca sebagai mahasiswas gitu ya, ada s-nya. Oleh karena itu kita wajib melakukan proteksi di sini untuk agar tidak merubah nama tabelnya. Oke, selanjutnya kita kembali ke modelnya ya, seedernya, ini mahasiswa seeder. Kita bisa lihat di public function run ada perintah seperti ini ya, ini kita copy saja, kita masukin ke dalam mahasiswa seeder di public function run. Nah, jadi mahasiswa 1 jangan lupa tambahkan di baris keempat ini, kita enter saja use app mahasiswa seperti ini. Nah, kita lihat di sini kita perintahnya di dalamnya itu ya ada use app mahasiswa. Ini fungsinya adalah untuk memanggil model tadi ya, memanggil model tadi agar bisa berinteraksi dengan database. Oke, kalau sudah di save, kemudian kita jalankan dengan menggunakan perintah php artisan seperti ini. Kita bisa masukkan di terminalnya ya, php artisan dbseed class mahasiswa seeder. Kita enter. Nah, database seeding complete successful. Nah, untuk lihat hasilnya kita bisa buka perintah select bintang from mahasiswa. Nah, jadi datanya sudah masuk. Oke, ya jadi datanya sudah masuk. Kita lihat nih ada data yang diinput. Ada create add sama update add ini merupakan timestamp yang berupa field otomatis yang dibuat oleh migration tadi ya. Kita lihat di migrationnya ini ada timestamp. Nah, timestamp ini di baris ke-21 ini menandakan kita membuat create add sama update add otomatis. Oke, selanjutnya nah di sini kita contoh membuat tabel baru dengan nama jurusan. Oke, jadi langkahnya sama ya. Kita tinggal membuat sebuah migration baru ya, php artisan make migration, kita kasih nama jurusan. Oke, nanti akan muncul di sini jurusan, lalu kita masukkan perintahnya ya, perintah ininya ya. Kita bisa masukin, kita ambil skemanya dari sini, kita masukin ke sini. Oke, di sini kita ganti jurusan, lalu ID-nya biarin pertama adalah jurusan, panjangnya 5, kita ganti. Terus ada nama jurusan sama fakultas, nama jurusan, nama JRS,
panjangnya adalah 30 dan fakultas kita masukin misalkan 30 sama gitu ya, fakultas 30 dan timestamp-nya biarkan saja. Kemudian di function down-nya itu sama, ini kita copy, kita ganti jadi jurusan. Oke, jangan lupa di save. Setelah itu apa? Setelah itu kita buat apa? Kita buat seedernya dulu ya. Jadi ini dijalankan dulu. Jalankan PHP Artisan Migrate. Ya, ini untuk menjalankan kita lihat dulu di sini show table. Ya, kalau kita lihat belum ada tabel jurusan, kita coba jalankan PHP Artisan Migrate-nya. Oke, kita lihat lagi. Sekarang sudah ada baru file jurusan. Kemudian kita bikin seeder ya, sama PHP Artisan make seeder, namanya jurusan seeder. Oke, seperti ini. Successful, lalu kita masukkan jurusan seedernya ini, function run-nya. Contoh, kita masukin variabel jurusan JRS 1 sama dengan jurusan, new jurusan ya. Jadi kurang lebih nanti perintahnya seperti ini ya. Ini kita copy saja jurusan ini ya, ini diganti jurusan atau JRS new jurusan. Oke, ini kita langsung sesuaikan namanya semua, JRS 1 JRS. Lalu ini ada JRS-nya, sesuaikan dengan ini ya. JRS-nya misalkan 11, nama jurusannya misalkan Sistem Informasi Akuntansi. Oke, sesuai di sini. Lalu nomor 2 ini fakultasnya adalah Teknik dan Informatika, misalkan seperti ini. Lalu kita bikin field yang record yang kedua, ini kita ganti 2. Ini 12, nama jurusannya adalah Sistem Informasi, fakultasnya sama, dan kita bikin ini 3, jurusan ketiga. Oke, ini misalkan kita ganti teknologi komputer, modulnya 13. Oke, selanjutnya sebelum kita jalankan ini, kita bikin model dulu. Itu PHP Artisan make model jurusan. Ini ya, jurusan. Oke, nah ini nanti muncul baru, kita bisa sama ya, kita ambil ini, copy dari mahasiswa, namun kita ganti ini jadi jurusan. Oke ya. Oke, jangan lupa di jurusan seedernya kita tambahkan use app jurusan untuk mengkoneksikan aplikasi dengan tabel jurusan. Di sini jurusan, J-nya gede, kita ganti ini jurusan. Oke, nah setelah itu baru kita jalankan PHP, kita tambahkan dijalankan untuk menjalankan ininya PHP Artisan PHP Artisan DB sheet kelas sama dengan jurusan seeder ya. Enter, database seeding complete successful. Kita lihat datanya, select bintang from jurusan. Nah, datanya sudah masuk seperti itu ya. Jadi ini adalah review materi dari pertemuan kelima.
Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan bahas materi tentang materi pertemuan ke-6. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mereview materi yang dibahas di pertemuan 6 tentang membuat form CRUD ya, create, read, update, dan delete. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi di sini kita akan membuat sebuah aplikasi CRUD untuk data yang sudah kita buat di pertemuan ke-5, yaitu data mahasiswa dengan jurusan. Selanjutnya pertama kita buat adalah membuat controller baru ya, controller resource ya, dengan nama mahasiswa controller. Nah, caranya kita bisa gunakan terminal, kita masukin php artisan make controller, lalu kita buat mahasiswa controller resource sebagai controller resource. Oke, kalau sudah berhasil, kita lihat ada di app, lalu ada di http controller, ini ada masalah controller. Kita lihat di resource, penjelasan mengenai controller resource sudah saya jelaskan di video pembelajaran. Jadi terdapat beberapa function-function yang dibuat secara otomatis ya. Jadi fungsi dari resource ini adalah untuk kita membuat sebuah metode-metode ya, ada index, create, store, show, edit, update, dan hapus atau destroy. Oke, langkah selanjutnya kita masuk sini, kita mengatur root ya, kita atur rootnya dengan mengatur seperti ini. Kita buka root ya, lalu ada di web.php. Nah, ini kita bisa masukin script yang ada di sini, root source mahasiswa controller. Jadi akan langsung menghubungkan ke controller mahasiswanya seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa di save. Kemudian kita membuat tampilan data mahasiswa. Nah, perhatikan baik-baik, di perintahnya di sini adalah buat folder baru dengan nama mahasiswa di dalam folder resource views. Ya, berarti kita buka dulu, cari di folder resource, lalu kita buat di views. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kita bisa, untuk membuat foldernya kita tinggal klik kanan saja, lalu klik new folder, lalu kita masukin nama mahasiswa. Enter. Kemudian buat file pada folder tersebut dengan cara klik kanan pada folder mahasiswa, lalu pilih new file, beri nama index.php. Berarti diklik di dalam folder mahasiswa, kita klik new file, kita kasih nama index.blade.php. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk codingnya kita bisa copy paste dari modul. Ya, kita copy dari sini sampai sini. Kita paste. Kalau sudah, jangan lupa di save ya. Terus, nah, untuk menampilkan data mahasiswa, kita menambahkan kode untuk mengambil data dari file mahasiswa controller pada action index. Ya, kita masukin di dalam function index, kita lihat di controllernya. Nah, ini di function index kita tambahkan script yang ini, ya, seperti ini. Kita ambil copy dari sini, lalu kita masukkan ke sini, ya, sehingga nanti bentuk script function indexnya menjadi seperti ini. Kemudian konvensi model kita sudah pernah melakukan untuk mahasiswa di tabel di pertemuan ke-5 ya, ini sudah ada, jadi kita nggak perlu buat lagi. Selanjutnya kita tinggal jalankan saja localhost. Ini kita refresh dulu, coba kita masukkan mahasiswa. Nah, ini ya, jadi ini merupakan data yang tampil di dalam database. Di dalam database kita belum bisa melakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan karena di sini kita baru bisa membuat tampilan saja ya. Kemudian kita membuat tampilan input. Nah, ini kita akan membuat tampilan input data mahasiswa. Caranya adalah kita buat sebuah file baru ya pada folder mahasiswa ya, pada folder mahasiswa, pilih new file, berikan nama crypt.blade.php. Jadi tinggal kita buka ininya, kita lihat resource view di dalam folder mahasiswa, tadi ada index, kita tambahkan new file yaitu crypt.blade.php. Nah, ini selanjutnya kita copy paste dari sini sampai body ya, dari head sampai body bawah, kita copy, kita paste di sini, lalu kita save. Selanjutnya kita buat function create-nya. Ini kita buka
di mana masukinnya di file mahasiswa controller. Mahasiswa controller kita masukin di function create, ini kita bisa paste di sini ya. Nah, ini kita selesai ini, lalu sekarang kita bisa coba ya, kita coba, kita refresh dulu, lalu kita klik tambah, maka hasilnya seperti ini. Oke, berikutnya setelah kita membuat sebuah file input, ini belum bisa kita lakukan penyimpanan data karena kita harus membuat script untuk penyimpanan datanya terlebih dahulu. Untuk ini bisa kita lihat ya, ini ada ininya, masukkan name, nama, dan pilihan jurusan berdasarkan hasil daripada coding script. Nah ini ya, script.let.php. Kita lihat kembali ke modul. Selanjutnya kita untuk menyimpan data ya, untuk menyimpan data yang diinput, kita buka file mahasiswa controller pada action store, masukkan ke di bawah ini. Nah ini kita lihat di mahasiswa controller diminta untuk masukkan perintah seperti ini ya, kita bisa copy aja dari sini yang menangkap, dari menangkap ini sampai ke sini kita copy, lalu kita paste di mahasiswa controller. Kita lihat di sini adalah functionnya store ya, berarti kita cari store. Nah ini kita bisa sisipkan scriptnya di sini gitu. Ya, ini selesai. Selanjutnya kita coba apakah proses penyimpanan datanya berhasil atau tidak ya. Kita buka formnya, coba kita refresh dulu, lalu kita masukin 1, 2, 3, 4. Ini nama saya misalkan, kita masukin sistem informasi alokasi, kita klik simpan data. Nah ini ya sudah masuk ya, jadi kita berhasil menyimpan data di form penambahan datanya, kita berhasil menyimpan. Oke. Selanjutnya kita membuat form ubah data mahasiswa. Nah, sama hal seperti yang membuat create tadi, kita buat file baru di dalam folder mahasiswa. Ya, folder mahasiswa, buat folder file baru, pilih new file, berikan nama edit.let.php. Jadi di dalam folder mahasiswa, di sini kita klik kanan, lalu kita klik new file, kita edit.let.php. Nah, ini selanjutnya kita bisa copy scriptnya, kita copy scriptnya sampai bawah, dan kita paste di sini. Nah kalau sudah, lalu nambahkan function edit ya di mahasiswa controller. Nah, public function edit, kita copy yang ini, ya, kita copy scriptnya, lalu kita buka mahasiswa controller, kita cari function edit. Nah ini function edit, variable ID, kita bisa paste copy yang script yang tadi di copy, masukin ke sini. Setelah itu kita coba klik menu edit ya di form ini. Oke, contoh misalnya kita edit, nah ini hasilnya. Ya ini hasilnya, tapi belum bisa kita lakukan update karena kita belum membuat script update-nya. Selanjutnya kita coba buat script update-nya dulu. Kita lihat untuk menyimpan perubahan data, maka kita perlu membuat sebuah file untuk mengupdate, yaitu buka file mahasiswa controller pada action update, masukkan kode di bawah ini ya. Ini pada function update kita bisa masukkan seperti ini. Ini kita copy ya, lalu kita buka mahasiswa controller function update di bawahnya. Nah ini function update, ini kita paste aja ya. Kalau sudah di save, lalu coba kita jalankan tes ya, kita jalankan. Ini saya refresh dulu, lalu kita misalkan ini 1, 2, 9, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, misalkan Bambang, nah, misalkan ini jurusannya teknik komputer. Kita coba, nah ini berubah ya, jadi ini berubah. Ini untuk perubahan data kita berhasil dengan menggunakan script seperti itu. Oke, selanjutnya untuk kita mau membuat sebuah menghapus data mahasiswa gitu ya. Untuk menghapus data mahasiswa, data tidak perlu membuat form user interface, cukup dengan menambahkan kode ya. Menambahkan kode pada mahasiswa controller pada action destroy seperti di bawah ini. Nah, ini kita nggak perlu bikin, kita cukup copy paste aja script ini, 3 script ini di dalam function destroy. Kita cari destroy itu di bawah. Nah ini bisa kita hapus, kita paste di sini. Ya, selanjutnya setelah itu menambahkan rootnya. Nah, ini rootnya kita ambil, kita menambahkan kode pada rootnya. Ini kita copy, lalu kita buka web.php, folder root, ya web.php, tambahkan di bawahnya seperti ini.
ya. Ini untuk menghapus data mahasiswa. Oke, sekarang kita coba, kita refresh, lalu kita hapus. Teknologi komputer, kita delete. Jika ingin menghapus, klik OK. Maka datanya akan terhapus. Oke, ini penjelasan untuk yang mahasiswa. Selanjutnya apa? Selanjutnya setelah kita berhasil membuat form data mahasiswa, selanjutnya kita akan membuat untuk form CRUD data jurusan. Tahapannya sama seperti yang kita lakukan pada pembuatan CRUD data mahasiswa. Pertama kita membuat dulu controllernya, ya, jurusan controller. Jadi kita lihat di modul, kita harus membuat dulu, ya, ini migration, sorry, kita membuat dulu controller dengan nama jurusan. Bentar, ini masih mahasiswa. Oke, ini ya. Jadi kita mulai membuat ini, kita copy saja, kita buat, kita masukkan ke terminalnya, lalu kita enter. Selanjutnya nanti akan terbentuk sebuah controller baru, ya, ini namanya jurusan controller. Selanjutnya ini script yang ada di dalam controllernya yang belum diapa-apain. Selanjutnya ini kita atur rootnya dulu. Kita bisa copy, kita taruh di rootnya, yaitu ada di folder root di web PHP. Ini kita tambahkan di sini. Jangan lupa di save, di save dulu. Kemudian kita membuat tampilan, ya, berarti ini buat folder baru dengan nama jurusan di dalam resource view. Berarti di folder resource, di dalam folder view, ini kita bikin dulu, klik kanan, kita bikin folder baru namanya jurusan. Lalu kemudian buat file pada folder tersebut dengan cara klik kanan, pilih new file nama index.bled. Nanti klik kanan, kita klik new file, kita masukin index.bled.php. Oke, ya. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita masukin scriptnya. Nah, ini script kita bisa masukin, kita copy sampai dari sini sampai sini, lalu kita paste di sini, atau langsung aja. Bentar, ini kita copy, ini kita paste. Nah, ini, ya. Kita copy, kita save. Terus untuk menampilkan kita tambahkan function indexnya. Ini kita ambil, ya, di file jurusan controller. Berarti kita buka file jurusan controller, kita cari metodenya adalah index, ya, berarti kita cari yang index. Nah, ini kita masukin seperti ini. Kemudian konvensi model kita lihat di konvensi modelnya di dalam folder app ada jurusan. Ini kita sudah melakukan ini di pertemuan kelima, sehingga kita tidak perlu lagi. Ini sama. Selanjutnya kita jalankan. Dengan menuliskan jurusan. Nah, ini yang masuk, artinya sudah masuk. Selanjutnya sebelumnya kita lihat di indeksnya ini, ya. Untuk selanjutnya kita akan membuat tampilan input data jurusan, ya. Berisi form input data jurusan. Cara klik kanan pada folder jurusan, lalu klik new file, beri nama create.bled.php. Berarti ini di folder jurusan, kita klik kanan di folder jurusannya, kita klik new file, lalu kita masukin tulisan create.bled.php. Kita save atau di enter. Nah, ini lalu kita copy. Ya, kita copy dari scriptnya sampai sini. Ini, ya, kita copy. Nah, ini mohon diedit dulu. Ini kita hilangkan saja nama fakultasnya. Oke, ini kita save. Setelah itu kita tambahkan kode di metode create, ya, di dalam file jurusan controller. Ini kita return view, ini kita copy. Terus kita jurusan controller di metode create. Nah, ini kita tambahkan di sini. Sekarang kita lihat, tambahkan, klik menu tambah, ya, coba dari sini kita refresh, coba kita klik tambah. Nah, ini hasilnya, ya, fakultas teknik.
sudah berhasil muncul seperti ini, kemudian kita buat script. Nah, ini. Buka file jurusan controller pada Action Store, masukkan kalau di bawah ini ya. Ini Action Store-nya kita bisa masukin dari sini. Kita copy. Lalu kita cari jurusan controller method store. Nah, ini method store kita bisa paste di sini. Ya. Kita bisa save di sini, lalu coba kita jalankan. Jadi kita refresh, misalkan 10, kita kasih nama fakultas dan informatika, lalu kita klik simpan data. Nah, ini ya, jadi berhasil. Ini data yang baru kita masuk, jadi proses penambahan datanya berhasil. Coba contoh lain, kita masukin 17 teknik informasi, teknologi informasi, fakultasnya sama, fakultas informatika. Kita klik simpan data. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Kita lihat bahwa datanya sudah berhasil masuk. Ini sampai store selesai. Terus kita membuat form ubah data jurusan. Ya, ini form ubah data jurusan berarti kita membuat satu buah file baru di dalam folder jurusan dengan nama edit.get.php. Kita cari resource view jurusan. Ini kita klik kanan, kita klik new file, kita masukin namanya edit.get.php. Enter. Nah, lalu kita bisa masukin scriptnya. Silahkan masukkan scriptnya dari head sampai body. Ini kita copy, lalu kita paste di sini. Lalu di function editnya kita kasih perintah ini ya, pada jurusan controller di function editnya. Jadi buka jurusan controller, kita cari function edit. Nah, ini edit, kita paste di sini. Ya, jadi scriptnya kita masukkan ke dalam sini. Selanjutnya coba kita klik edit, kita refresh dulu. Kalau kita klik edit, nah ini, jurusan edit ini ada yang error. Nah, ini kelebihan S-nya. Jadi ini kita refresh lagi. Nah, ini ya. Jadi kita klik edit, nanti masuknya ke sini. Oke, editnya setelah berhasil, form seperti ini. Untuk menyimpan perubahan, kita bikin perintah untuk menyimpan atau mengupdate ya. Di file jurusan controller, di function update kita masukkan script ini yang ada di modul. Kita copy, kita buka jurusan controller, lalu cari update. Nah, ini kita masukin di baris ini, kita paste. Ya, sekarang kita coba. Ini kita refresh dulu, kita edit, misalkan masukkan ke 21 di sini administrasi kantoran. Kita masukkan di sini ekonomi dan bisnis, update. Nah, ini ya berhasil. Jadi proses untuk pengupdatean datanya berhasil. Sudah berhasil, klik update terus menghapus data jurusan sama, berarti kita tinggal buat saja. Ini nggak perlu kita buat form user interface-nya, kita langsung buat di function method di controllernya aja. Ini kita buka file jurusan controller. Ya, lalu kita cari destroy ini paling bawah, lalu kita kopikan scriptnya dari sini ya. Script yang ada di modul kita copy, lalu kita paste di sini. Lalu kita simpan. Oke, sekarang kita coba jalankan. Tunggu dulu, belum selesai. Ini jangan lupa kita atur rootnya dulu ya. Setelah itu kita atur rootnya dulu. Kita buka root web.php, kita tambahkan di bawah seperti ini. Nah, kita coba hapus, kita refresh. Ini kita edit, kita hapus. Yes, maka datanya akan terhapus. Gitu ya teman-teman. Jadi ini selanjutnya, ini adalah latihan untuk buat dosen ya, membuat dosen, form input data dosen. Oke, itu penjelasan dari materi pertemuan 5 dan 6. Semoga bermanfaat. Selanjutnya nanti saya akan coba untuk membuat tampilan ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.